Surabaya, kota pahlawan yang menjadi saksi begitu banyak kisah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu saksi perjuangan arek-arek Surabaya adalah Kampung Maspati. Kampung yang terletak di Jalan Maspati, Kelurahan Bubutan, Kota Surabaya. Di era perkembangan kota Surabaya saat ini, kampung ini tetap eksis dengan banyak peninggalan sejarah dan cerita di dalamnya. Kata Maspati sendiri berasal dari kata pati yang berarti pejabat kerajaan. Kata pati berkembang dari mulut ke mulut sehingga terdengar Maspati seperti sekarang ini. Nama saya Dani, saya guide lokal di Kampung Lawas Maspati. Di sini itu kita lagi berada di area makam Mbah Buyut Suro atau pesarian Mbah Buyut Suro. Nah, Mbah Buyut Suro itu siapa? Jadi Mbah Buyut Suro ini adalah abdi dalem dari Keraton Surabaya. Sejarah yang terekam di sini, penelitian atau temuan di permukaan secara fisik berupa batu nisan itu mengarah ke sekitar tahun 1600-an. Itu jadi bahkan jauh dari situ perkampungan ini sudah ada. Jadi perkampungan para abdi dalem yang mengurusi atau yang membantu di lingkup dalam keraton. Mungkin mulai dari kebersihan, konsumsi, terus administrasi, surat menyurat, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang di dalam keraton itu sendiri. Peran Mbah Buyut Suro itu sendiri adalah tokoh dari abdi dalem keraton, tapi juga ada salah satu atau beberapa argumentasi yang mengarahkan bahwa Mbah Buyut Suro ini adalah mbah dari Sawunggaling. Batu nisannya itu kalau yang tengahnya lancip itu menunjukkan laki-laki, kalau itu agak bulat atau datar itu perempuan, kayak gitu. Itu sudah populer ya, era-era kerajaan sudah ada yang kayak gitu, jadi membedakan ya. Segitiganya ke atas menunjukkan maskulin, tapi kalau segitiga di bawah ini menunjukkan feminim, kayak gitu. Jadi kayak mungkin penemuan di beberapa candi atau bahkan di tempat-tempat peninggalan kerajaan itu juga tertera lah, kayak gitu. Pada tahun 2013, Kampung Maspati resmi ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini bersama PT Pelindo sebagai wisata Kampung Lawas Maspati. Salah satu pemanfaatan dari dikembangkannya Kampung Lawas Maspati adalah untuk menggerakkan ekonomi kreatif yang secara langsung berpotensi untuk meningkatkan pendapatan warganya. Kampung Lawas Maspati kini tak hanya menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah, namun juga sebagai sarana edukasi masyarakat agar tetap mempertahankan seni dan budaya kampung dengan berbasis kearifan lokal. Hanya berawal dari keinginan warga setempat untuk melestarikan budaya kearifan lokal yakni kampung, kemudian menjadikannya sebagai kampung wisata, dan hingga saat ini mereka masih dapat mempertahankan eksistensi dari kampung mereka di tengah kemodernan saat ini. Ketika berada di Kampung Lawas Maspati, kita dimanjakan dengan berbagai peninggalan kuno Belanda yang terpusat di Gang 5 dan Gang 6 Jalan Maspati. Ada yang menarik di Kampung Lawas Maspati. Terdapat rumah peninggalan Mantri Nyamuk, yakni rumah yang dulunya ditempati oleh Raden Sumomi Harjo, carik asal Ponorogo yang pada zaman Belanda bekerja sebagai Mantri Kesehatan di Maspati. Raden Sumomi Harjo sendiri merupakan tokoh dari Keraton Mataram Surakarta yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Pada zaman kolonial, beliau ditugaskan untuk membantu menangani masalah kesehatan di Kampung Lawas Maspati. Uniknya di sekitar Kampung Maspati, masyarakat menyebutnya sebagai Mantri Nyamuk. Diduga dahulu banyak penyakit yang berasal dari nyamuk seperti malaria dan sebagainya. Sejalan dengan dinamika masyarakat, terdapat bangunan kuno yang dulunya sebuah pabrik sepatu pada masa kolonial Belanda yang kini beralih fungsi menjadi kafe dan penginapan.
Bangunan tersebut bernama Omah 1907 atau Rumah 1907. Sesuai namanya, rumah tua ini dibangun pada tahun 1907. Setelah dibeli oleh Bapak Sumargono, seorang TNI Angkatan Laut yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan, rumah ini menjadi markas para pejuang dulu. Pada 10 November 1945, rumah ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para pemuda-pemudi Kampung Maspati untuk mengatur strategi melawan penjajah. Di dalam rumah ini terdapat sebuah loteng tua yang berada di atap rumah. Fungsi dari loteng tersebut untuk mengintai para penjajah. Karena Kampung Maspati ini dekat dengan Tugu Pahlawan yang pada zaman perang menjadi pusat peperangan, sehingga dahulu proses pengintaian dilakukan dengan mudah oleh para pejuang dan para muda-mudi Kampung Maspati. Loteng tersebut kini menjadi tempat penyimpanan barang-barang antik peninggalan Bapak Sumargono dan ada pula barang-barang unik lain yang disimpan di sana untuk mempertahankan keautentikannya. Siapapun yang berkunjung di sana diperbolehkan untuk naik ke loteng sekedar melihat dan berimajinasi bagaimana para pejuang mengintai para penjajah dahulu. Kini rumah tersebut dirawat oleh warga dan ahli waris dari Bapak Sumargono hingga menjadi tempat nyaman untuk berbincang. Bangunan yang masih kokoh dan terjaga keasliannya diperuntukkan menjadi kafe dan juga perpustakaan dengan nuansa lawas atau yang populer dengan istilah vintage. Tempat ini mengundang banyak wisatawan untuk membeli kopi atau hanya sekedar mengambil foto dengan nuansa lawas atau hanya sekedar duduk dan membaca buku koleksi pemiliknya yang menjadi daya tarik kafe ini. Rumah 1907 ini merupakan ikon Kampung Lawas Maspati saat ini. Namun, sayangnya, rumah ini tidak diizinkan sebagai cagar budaya, mengingat Bapak Sumargono selaku pemilik rumah ini memiliki 7 anak, dan saat ini sudah turunan keempat dan hal tersebut berkaitan dengan waris. Saat ini rumah 1907 dijadikan sebagai kafe, homestay, dan perpustakaan oleh keturunan Bapak Sumargono yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Bu Saryani. Saya di Kampung Lawas ini bertugas sebagai guide lokal atau tour guide lokal khusus di Kampung Lawas Maspati. Sekarang kita berada di Rumah Ongkoloro. Apakah itu Rumah Ongkoloro? Rumah Ongkoloro adalah sekolah setingkat SD pada waktu zaman kolonial Belanda. Jadi pada waktu itu banyak pribumi yang tidak bersekolah. Jadi atas inisiatif guru besar kita yaitu Bapak W.R. Supratman yang terkenal dengan sebagai pencipta lagu Indonesia Raya, beliau mendirikan sekolah Ongkoloro ini. Kebetulan letaknya di Kampung Lawas Maspati dengan tujuan yaitu agar orang-orang pribumi ini bisa pandai seperti kaum penjajah atau kaum kolonialis itu. Jadi beliau juga sebagai gurunya, dan di sekolah ini karena banyak pribumi yang bersekolah, jadi menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa. Sekolahnya hanya 2 tahun untuk belajar baca, tulis, hitung saja. Setelah itu mereka mungkin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau selebihnya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Begitu banyak kisah historis dan heroik di Kampung Lawas Maspati, kampung yang menjadi rekam jejak sejarah Surabaya. Pun kampung kadang dinilai sebagai kawasan pemukiman yang kumuh dan padat penduduk, akan tetapi ternyata kampung yang memiliki kesan seperti itu bisa disulap menjadi kawasan objek wisata yang menarik seperti Kampung Lawas Maspati. Semua hal yang dapat dinikmati saat ini datang dari dalam Kampung Maspati sendiri. Warga Kampung Maspati sendirilah yang berinisiatif untuk menghias kampung tersebut. Mereka bergotong royong membuat kampungnya menjadi kawasan yang kreatif, ramah, edukatif, dan menginspirasi untuk para pengunjung.
Hingga saat ini segala hal terkait pelestarian peninggalannya tetap dilaksanakan dengan berbasis kearifan lokal Kampung Lawas Maspati. Hal tersebut terbukti mempererat kekeluargaan antar warga kampung. Terlihat para warga di sana menghormati satu sama lain, seperti budaya larangan menaiki sepeda di setiap gang hingga budaya kumpul bersama layaknya warga kampung lainnya. Saat ini Kampung Maspati tak hanya disulap menjadi kampung wisata, namun juga kampung dengan berbasis rukun tetangga yang dapat menjadi contoh yang baik. Ya, dari Kampung Lawas Maspati kita bisa belajar akan pentingnya kepedulian sosial. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Masyarakat Kampung Maspati hingga sekarang terus menjunjung adat istiadat dan tepa salira antar sesama. Mungkin kata ini cocok untuk disematkan di Kampung Lawas Maspati. Jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sejarah Kampung Lawas Maspati sangat berperan penting dalam perkembangan kota Surabaya.